Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kirana Madika, NIM 2024 dari kelas Sistem Basis Data A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari praktikum Sistem Basis Data modul 4. Nah, untuk soalnya sendiri, yang pertama mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, pada tabel persimpangan data pinjaman untuk primary key gunakan embedded relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini akan saya jelaskan secara bersamaan karena akan berkaitan satu sama lain. Nah, ini merupakan ERD-nya juga, ERD ini nantinya akan, menjadi acuan kita untuk membuat, setiap tabel-tabel yang akan kita buat nantinya. Nah, dan, nanti setiap tabel, terdiri dari 11 tabel, yaitu ada jenis barang, lab, kepala lab, dosen, aslab, UKM, kegiatan, peminjaman, pengembalian, dan item peminjaman. Nah, untuk memulai membuat tabel-tabel, kita terlebih dahulu membuat database laboratorium. Dengan menggunakan query create database laboratorium, kita execute dan akan muncul output yaitu successfully. Nah, ini artinya kita sukses dalam membuat create database laboratorium. Nah, kemudian dari database laboratorium kita memilih query tool. Nah, kemudian kita dapat membuat tabel-tabelnya. Kemudian kita membuat tabel jenis barang dengan menggunakan create tabel jenis barang, kemudian diikuti dengan setiap tabel kolomnya atau atributnya ini, yaitu ada jenis barang dengan tipe small serial primary key, dan ada nama jenis dengan tipe varchar 50 not null unique, dan ada keterangan dengan tipe teks. Nah, not null ini artinya harus terisi, wajib diisi, tidak boleh kosong. Nah, kemudian ke tabel ini kita execute dan akan muncul output seperti pada tabel di bawah ini. Nah, kemudian untuk mengisi data pada tabel jenis barang. Nah, ini menggunakan insert into jenis barang, nama jenis keterangan ini adalah atributnya, kemudian masukkan values-nya, kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk membuat tabel lab, menggunakan query create tabel lab, dengan memasukkan setiap atributnya, ada lab ID, nama, dan deskripsi, dan ada setiap tipe-tipenya. Dan kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk mengisi data pada tabel lab, menggunakan query insert into lab dengan diikuti setiap atributnya ada nama dan deskripsi, kita masukkan values-nya dan kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian ada membuat tabel barang menggunakan query create tabel barang, diikuti setiap atributnya, ada barang ID, nomor seri, dan keterangan, dan ada setiap tipe-tipenya pada datanya. Kemudian kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian untuk mengisi data pada tabel barang, menggunakan query insert into barang, diikuti dengan atributnya, ada nomor seri dan keterangan, dan diisi values-nya. Dan kita execute akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian karena tabel barang memiliki relationship dengan tabel jenis barang dan tabel lab, maka tabel barang ini harus ditambahkan kolom baru, yaitu kolom ID jenis barang dan ID lab. Menggunakan query alter tabel ID lab ini untuk menambahkan kolom
ID jenis barang pada tabel barang. Kemudian ada alter tabel barang, add concern FK jenis barang, foreign key, ID jenis barang, reference jenis barang. Jenis barang ini untuk memunculkan tipe dari kolom ID jenis barang. Begitupun juga dengan tabel kolom lab. Nah, maka alter tabel ini kita execute satu persatu, maka akan muncul seperti tabel di bawah ini. Nah, akan bertambahnya ID jenis barang dan ID lab di tabel barang. Kemudian untuk mengisi data pada tabel barang sama juga menggunakan query insert into barang, diikuti dengan atributnya, ditambah lagi dengan penambahan kolom, yaitu ada ID jenis barang dan ID lab yang tadi, kemudian dimasukkan values-nya. Dan kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian untuk membuat tabel dosen, membuatnya dengan query create tabel dosen dengan diikuti step atributnya ada dosen ID, NIP nama, dan ada setiap tipe datanya. Kemudian kita execute dan akan muncul tabel seperti gambar di bawah ini. Kemudian untuk mengisi data pada tabel dosen, sama juga menggunakan query insert into dosen dengan diikuti NIP dan nama, diisi juga values-nya, dan kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Ada values yang sudah terisi di tabel dosen. Nah, kemudian untuk membuat tabel kepala lab, menggunakan query create tabel kepala lab, diikuti step atributnya yaitu ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan status, diikuti juga dengan step tipe datanya. Kemudian kita execute dan akan muncul output seperti tabel di gambar di bawah ini. Kemudian untuk mengisi data pada tabel kepala lab, menggunakan query insert into kepala lab, diikuti dengan step atributnya, yaitu ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan status, kemudian diisi juga step values-nya. Kemudian kita execute dan akan muncul output seperti pada tabel di gambar di bawah ini. Kemudian karena tabel kepala lab mempunyai relationship dengan tabel lab dan tabel dosen, maka harus ditambahkan kolom baru, yaitu kolom lab ID dan ID dosen-dosen dengan menggunakan query alter tabel. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya sama. Kemudian alter tabel ini kita execute satu persatu, kita select from, kemudian akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini dengan ada penambahan kolom baru, yaitu kolom lab ID dan kolom ID dosen-dosen. Kemudian untuk mengisi data pada tabel kepala lab sama juga, yaitu dengan insert into kepala lab, diisi juga setiap atributnya, jangan lupa ditambahkan ID lab dan ID dosen-dosen, penambahan kolom yang sebelumnya, kemudian mengisi values-nya, kemudian di-execute dan akan muncul output seperti pada kolom gambar di bawah ini. Nah, untuk membuat tabel ASLab, yaitu menggunakan create tabel ASLab, diikuti dengan step atributnya, yaitu ada ASLab ID, NIM, nama, nomor HP, dan ada setiap tipe data. Kemudian di-execute akan muncul output seperti pada tabel gambar di bawah ini. Nah, kemudian untuk mengisi data pada tabel ASLab, yaitu menggunakan insert into ASLab, diikuti dengan step atributnya ada NIM, nama, dan nomor HP, kemudian diisi values-nya, di-execute, dan akan muncul output seperti pada tabel gambar di bawah ini. Kemudian karena tabel ASLab ini mempunyai relationship dengan tabel lab, maka harus ditambahkan kolom baru, yaitu kolom lab pada tabel ASLab dengan query alter tabel. Sama juga yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menggunakan alter tabel ini, kita select satu persatu alter tabelnya, kemudian di-execute dan akan muncul kolom tabel, akan muncul tabel seperti pada
gambar di bawah ini dengan ada penambahan kolom baru yaitu ID lab. Kemudian untuk mengisi data pada tabel ASLab yaitu sama dengan menggunakan insert into ASLab dengan diikuti NIM nama, nomor HP, dan tidak lupa dengan penambahan tadi yaitu ID lab, dan juga mengisi values-nya dan di-execute maka akan muncul output seperti pada tabel gambar di bawah ini. Kemudian membuat tabel pengembalian. Yaitu menggunakan tabel pengembalian, ada atribut pengembalian ID, tanggal pengembalian, dan ada setiap datanya, kemudian di-execute dan akan muncul output seperti pada tabel gambar di bawah ini. Kemudian untuk mengisi data pada tabel pengembalian, nah menggunakan insert into pengembalian, nah ada diikuti dengan atributnya, kemudian diisi values-nya, kita execute akan muncul output seperti tabel pada gambar di bawah ini. Nah, karena tabel pengembalian mempunyai relationship dengan ASLab, maka kita harus menambahkan kolom baru yaitu kolom ASLab pada tabel pengembalian dengan query alter tabel yang sudah saya jelaskan sama juga, yaitu dengan menambahkan alter tabel, lalu kita execute alter tabelnya, kita select from, kemudian akan muncul output seperti pada tabel di bawah ini dengan ada penambahan kolom baru yaitu ID ASLab. Kemudian untuk mengisi data pada tabel pengembalian yaitu menggunakan insert into pengembalian dengan diikuti dengan atributnya, tidak lupa dengan penambahan kolom yang sebelumnya yaitu ID ASLab, lalu values-nya diisi juga, kemudian di execute, maka akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian untuk membuat tabel UKM, yaitu dengan create tabel UKM, diikuti dengan setiap atributnya, yaitu ada UKM ID, nama UKM, keterangan, dan ada setiap tipe datanya. Kemudian kita execute dan akan muncul tabel seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk mengisi data pada tabel UKM menggunakan insert into UKM diikuti dengan setiap atributnya yaitu ada nama UKM dan keterangan. Kemudian diisi juga values-nya, kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini tabelnya. Kemudian untuk membuat tabel peminjaman, yaitu dengan create tabel peminjaman diikuti dengan setiap atributnya, yaitu ada peminjaman ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar, dan ada setiap tipe datanya, kemudian kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar atau seperti pada tabel gambar di bawah ini. Kemudian untuk mengisi data pada tabel peminjaman, yaitu dengan insert info peminjaman, diikuti setiap atributnya, kemudian diisi juga values-nya, kita execute dan akan muncul tabel atau values yang sudah terisi di tabel peminjaman pada gambar di bawah ini. Kemudian karena tabel peminjaman mempunyai relationship dengan tabel kegiatan dan tabel ASLab, maka perlu ada penambahan kolom baru yaitu kolom ID kegiatan dan ID ASLab. Kemudian menggunakan query alter tabel, kemudian alter tabel ini kita execute satu persatu, kemudian kita select from, kemudian akan muncul tabel seperti pada gambar di bawah ini dengan penambahan kolom yaitu ID kegiatan dan ID ASLab. Untuk mengisi data pada tabel peminjaman menggunakan insert into peminjaman, diikuti dengan setiap atributnya, tidak lupa dengan penambahannya tadi yaitu ID kegiatan dan ID ASLab, dan diisi juga values-nya dan kita execute maka akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk membuat tabel item peminjaman, menggunakan create tabel peminjaman dengan diikuti setiap atributnya ada nomor seri, kondisi barang saat keluar, kondisi saat kembali dengan tipe data setiap atribut, kemudian kita execute dan akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk mengisi data pada tabel item peminjaman, menggunakan insert into item peminjaman diikuti dengan setiap atributnya, kemudian diisi values-nya, maka kita execute akan muncul output
seperti tabel pada gambar di bawah ini. Nah, karena tabel item peminjaman mempunyai relationship dengan tabel peminjaman, tabel barang, dan tabel pengembalian, maka wajib untuk menambahkan kolom baru, itu kolom ID peminjaman, ID barang, dan ID pengembalian di tabel peminjaman dengan query alter tabel. Maka query alter tabel kita execute satu persatu, kita select from, maka akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk mengisi data pada tabel item peminjaman, menggunakan insert into peminjaman dengan diikuti setiap atributnya, tidak lupa dengan penambahan kolom yang tadi, kemudian isi values-nya. Kemudian kita execute dan akan muncul output seperti tabel gambar di bawah ini. Kemudian untuk membuat tabel kegiatan, kita create tabel kegiatannya, kemudian diikuti setiap atributnya dengan setiap tipe datanya, kemudian kita execute dan akan muncul tabel gambar seperti gambar di bawah ini. Kemudian untuk mengisi datanya sama juga, menggunakan insert into kegiatan, ikuti setiap atributnya, kemudian isi values-nya, kemudian di-execute dan akan muncul output values yang sudah diisi di tabel kegiatan seperti pada tabel gambar di bawah ini. Kemudian, karena tabel kegiatan mempunyai relationship dengan UKM, maka wajib menambahkan kalau UKM di tabel kegiatan dengan query alter tabel. Kemudian alter tabel ini kita execute, kita select from, kemudian akan muncul output seperti pada gambar di bawah ini dengan penambahan kolom ID UKM. Kemudian untuk mengisi datanya sama juga menggunakan insert into kegiatan dengan diikuti setiap atributnya, kemudian diisi setiap values-nya, maka di-execute akan muncul output seperti pada tabel gambar di bawah ini. Nah, untuk nomor 3 ini, pada tabel persimpangan data peminjaman untuk primary key gunakan beret relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Maaf. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa item peminjaman ini mempunyai relationship pada tabel peminjaman, tabel barang, dan tabel pengembalian. Maka harus ditambahkan kolom baru dengan menggunakan alter. Nah, maka akan muncul kolom baru yaitu kolom ID peminjaman, kolom ID barang, kolom ID pengembalian pada tabel item peminjaman. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari penjelasan mengenai tugas dari praktikum sistem basis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.